This world has more secrets. Hello Brovers, sebelumnya gue meminta maaf karena kemarin jangka waktunya panjang banget ya gue nggak upload karena memang lagi kurang sehat dan gue lagi nggak di studio juga, jadi memang ya nggak bisa bikin video gitu. Nah, untuk menyusul ketertinggalan gitu ya, jadi oke, kita bahas beberapa bocoran yang kayaknya udah confirm ya, karena kan kemarin pada bilang, wah ini lu tahu dari mana bang, tahu dari mana bang. Nah sekarang buktinya udah semakin terkuak gitu ya, sudah semakin terkonfirmasi apa yang gue sampaikan di video gue sebelumnya tentang bocoran cerita dari Godzilla x Kong The New Empire. Tanpa berlama-lama lagi, Iguzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, bocoran yang fix dan udah confirm beneran adalah Godzilla beristirahat di Colosseum. Banyak yang bilang hal ini hoax karena di video sebelumnya ya gue cuman ngasih sebagai teori, walaupun itu jatuhnya plot cerita gitu ya. Sebenarnya bocoran tersebut memang datangnya itu ya sebenarnya ya dari pihak Warner Bros ataupun Legendary itu sendiri, yang emang mereka menggunakan teknik marketing seperti layaknya Marvel Cinematic Universe, yang dimana mereka itu sengaja membocorkan beberapa foto ataupun plot cerita dan lain segala macamnya untuk mendongkrak traffic di sosial media. Jadi mereka dapat teknik marketing gratis, tapi konten kreator atau fans yang menerima bocoran tersebut juga diuntungkan karena mereka dapat bahan konten gitu. Jadi mutualisme gitulah ya guys. Nah, buat yang nanya buktinya itu di mana, sebenarnya itu ternyata udah di-upload di trailer versi Jepang, di mana pada video tersebut di endingnya banget itu ada Godzilla yang baru bangun di Colosseum. Kayaknya itu pagi-pagi ya cuy. Dan di situ terkonfirmasi kayaknya Godzilla memang habis istirahat dan terjadi di awal film. Karena kalau misalkan kalian lihat gitu ya di lempeng dorsalnya itu masih lempeng dorsal yang the OG. Ya pokoknya lempeng dorsalnya masih yang OG, masih yang biru. Nah, kemungkinan besarnya memang ini berada di awal film dan habis bertarung melawan Titan lain. Dan di sini sepertinya Godzilla belum ketemu sama Scar King. Jadi ada kemungkinan besarnya nanti kayaknya di sela-sela Godzilla tidur atau mungkin Kong ini masih berpetualang di Hollow Earth, nanti baru udah diselipkan adegan-adegan manusianya yang memang berusaha untuk membantu pihak Titan, dimana pihak Titan ini kan udah jelas ya kalau mereka ini sedang terancam karena Scar King berusaha untuk mengambil alih dunia yang bagian atasnya. Kalau yang Hollow Earth kayaknya memang Scar King ini sudah banyak menguasai beberapa tempat. Andil manusianya itu sebenarnya udah kelihatan ya dari awal trailernya pun kita diliatin Kong pakai gauntlet gitu ya, yang dimana gauntlet tersebut kemungkinan besarnya itu adalah antitesisnya kekuatan si Scar King, karena banyak yang bilang bahwa itu anti petir gitu cuy. Jadi Scar King ini kemungkinan besarnya memang ada elemennya Jo. Nah karena itulah mungkin Kong di pertarungan pertama melawan Scar King itu kalah telak mungkin ya, dan akhirnya dibuatin lengan atau gauntletnya gitu. Nah di video kemarin juga sebenarnya banyak yang bingung gitu ya kenapa Godzilla berantem sama Skyla, padahal kan kalau nggak salah Skyla bukannya udah tunduk ya, atau mungkin beberapa Titan yang di permukaan bumi itu harusnya kan udah tunduk setelah King of the Monster. Tapi bisa saja mungkin gini ya, ada beberapa Titan yang berusaha untuk menggulingkan kekuasaan si Godzilla. Bukan berarti mereka 100% tunduk juga, siapa tahu dengan mereka menyadari bahwa ada Scar King ya mereka lebih mihaknya Scar King gitu daripada mihak ke Godzilla, mungkin kayak begitu. Jadi ya ada yang mihak ke sini, ada yang mihak ke sini karena ada dua calon pemimpin gitu cuy. Nah nanti di para Titan kroco lainnya tuh pada mihak kemana nih? Mihak sang penguasa secara bertahan gitu ya, beratus-ratus ribu tahun, atau penguasa baru yang berusaha untuk menggulingkan penguasa lama gitu. Kemungkinan besarnya kayaknya gitu aja sih plot ceritanya, karena isinya ya gebuk-gebukan Titan filmnya. Dan kalau kita perhatikan sepertinya saat Godzilla ini bangun dari Colosseum gitu ya, di sini sepertinya Godzilla baru mengetahui kalau ada sosok yang mulai mengganggu singgasana
istilahnya sebagai raja para monster. Nah disitulah mungkin Godzilla merasa bahwa sepertinya saya butuh upgrade nih anjing. Ya kayaknya gitu doang sih plotnya cuy. Karena banyak yang bilang bahwa Godzilla ini kayaknya bakalan dibekuin sama Shimo. Tapi ternyata setelah gua riset-riset dan gua cari beberapa bocoran yang memang akurat gitu ya, sebenarnya itu teh bukan markasnya Shimo terus Godzilla itu dibekuin di Antartika. Enggak cuy. Ternyata Godzilla itu punya markasnya banyak, dan salah satu markas atau sarang ras Godzilla ya ada di Antartika. Dan kalau kita perhatikan, lu bayangin Godzilla itu kan ratusan meter ya, dan kalau dilihat dari adegannya, jadi kalau secara sinematografi kalian pasti sadar bahwa memang angle kameranya itu dibikin wide untuk memperlihatkan betapa luas dan betapa besarnya sarang ras Godzilla. Dan ini menjadi konfirmasi bahwa sepertinya memang Godzilla ini menjadi satu-satunya ras yang tersisa cuy. Makanya di situ kayaknya emang ya disorot gitu, dia cuma sendirian di situ gitu ya, padahal ruangannya tuh besar sekali gitu cuy. Dan bisa dibilang Godzilla bisa aja terus-terusan upgrade di situ. Mungkin sekarang upgrade-nya jadi magenta, nanti ada musuh yang lebih kuat lagi dia tinggal balik lagi ke situ, dia upgrade lagi kekuatannya jadi apa, kayak gitu-gitu cuy. Kemungkinan besarnya seperti itu. Sarang Godzilla ini kayaknya punya potensi untuk menjadi plot lagi di film-film berikutnya, karena ya tentu saja ini banyak banget energi-energi yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak Monarch ataupun pihak Apex. Nah ini nanti gontok-gontokan nih dua kelompok ini cuy, rebut-rebutan sumber daya nih, karena sumber daya dorsalnya aja itu udah kuat banget gitu ya, apalagi ini kayaknya beda lagi nih yang warna pink-pink kayak begini gitu kan. Dan buat yang kemarin nanya gitu ya, Bang ini tuh sebenarnya Godzilla ini dibekuin sama Shimo apa enggak? Jawabannya tidak cuy. Jadi Shimo itu sepertinya hanya muncul di pertengahan menuju akhir, menuju final battle gitulah ya. Dan di awal-awal ini kayaknya nggak bakalan ada Shimo gitu cuy. Kalaupun ada ya cuman diliatin sekilas saja. Intinya itu adalah konflik antara Godzilla yang berusaha untuk digulingkan kekuasaannya oleh Scar King. Dan kayaknya setelah Scar King ini nanti kalah, baru deh sosok rajanya ini yang baru bakal muncul, yaitu Titan termuda yang bernama Kong. Dari situlah Kong dipanggil King Kong. Kemungkinan besarnya seperti itu. Dan Godzilla sebenarnya ya udah bukan level King lagi gitu cuy sebenarnya ya, karena ya namanya aja Godzilla gitu, God, boy, dewa, dia udah levelnya udah di atas lagi gitu ya, jadi udah nggak bisa diganggu gugat lagi sebenarnya. Mau bagaimanapun filmnya, ujung-ujungnya Godzilla pasti bakalan menang. Oh ya satu lagi, ras Godzilla itu kan sarangnya besar banget dan punya banyak sumber daya ya, kemungkinan besarnya di situ. Nah itu bisa jadi singgungan ke arah Space Godzilla, karena lagi-lagi Godzilla itu memang menjadi salah satu pemicu utama terbentuknya Space Godzilla, karena ada DNA Godzilla di situ gitu ya. Terus ada dorsal juga di situ ya, pokoknya bahan bakunya ada di adegan yang di sarangnya itu semua gitu cuy. Jadi ada kemungkinan besarnya di next filmnya itu nanti bakalan ada Space Godzilla, tapi nggak tahu kapan, karena sejauh ini memang yang lebih ditonjolkan itu adalah Destroya, karena Destroya sudah dilihat atau di-tease duluan menggunakan bom oksigen yang dilakukan oleh pihak militer untuk membunuh Godzilla pada saat Godzilla King of the Monster. Jadi sudah semakin yakin gue ya kalau Destroya dulu muncul, baru Space Godzilla di akhir. Urutannya sih kayaknya gitu ya, Destroya dulu intinya, karena ya dia duluan yang di-tease cuy. Oh ya jangan lupa dengan bocoran kemarin yang gue sebarkan itu, sebenarnya itu juga jadi petunjuk kita bahwa sebenarnya Shimo ini ya bukan Titan yang jahat ya guys ya, dia Titan yang baik mungkin, atau mungkin Titan yang tidak peduli dengan kekuasaan gitu ya, udah nyantui we gitu pokoknya hidupnya teh. Jadi karena berhubung dikendalikan sama Scar King ya dia jadi berpihak ke Scar King gitu, tapi di endingnya nanti Shimo ini bakalan berpihak ke Godzilla dan juga Kong. Mungkin segitu dulu beberapa bocoran yang mungkin sudah terkonfirmasi. Terima kasih yang sudah subscribe dan aktifkan juga loncengnya.
Next, kalau misalkan gue ada update terbaru terkait dengan Godzilla X Kong The New Empire, bakalan gue terus follow up terus cuy, santai aja pokoknya, yang penting lo aktifin loncengnya. Dan seperti biasa, konten gue tidak hanya Monsterverse, tapi ada beberapa konten lainnya nanti ya. Ditunggu aja pokoknya, ada beberapa berita dari Marvel, ada beberapa video nobar nanti. Kalian mungkin yang suka tokusatsu Ultraman terkhusus ya gue bakal terus bikin nobar lagi cuy Ultraman. Dan Ryukendo tenang saja, nanti bakal gue lanjutin karena ya gue ngurutin dulu sesuai dengan yang sekiranya tanggal rilisnya paling deket gitu ya. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.